Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aska Saskia dengan NIM 122703006. Nah, di sini saya akan menampilkan kode pemrograman metode klasifikasi menggunakan machine learning untuk sistem fisika. Nah, yang pertama yaitu ada klasifikasi untuk bintang dengan random forest. Nah, ini merupakan kode pemrograman yang digunakan untuk mengklasifikasikan bintang menggunakan random forest, di mana ada beberapa library yang kita butuhkan seperti pandas, sklearn. Dari sklearn kita mengimport train test split, kemudian kita juga menggunakan library seaborn dan juga matplotlib, dan juga beberapa library yang digunakan di sini. Selanjutnya kita akan membaca datasheet dari file Excel, di mana nama datasheet ini kita save dengan file path-nya itu data bintang dan dalam format Excel. Selanjutnya kita akan menampilkan beberapa baris awal data untuk verifikasi. Nah, kemudian untuk datanya itu sendiri kita udah save di Excel. Ini merupakan datanya. Kemudian ini kode pemrogramannya, dimana nanti outputnya itu merupakan hasil evaluasi dari dataset yang digunakan. Kemudian ada confusion matrix dan juga ada visualisasi klasifikasi bintang. Kemudian kita running. Nah, ini merupakan bentuk confusion matrixnya dari klasifikasi bintang dengan random forest, dimana di sini confusion matrixnya sudah cukup bagus karena berbentuk diagonal dan di sampingnya itu 0. Kemudian ini visualisasi klasifikasi bintangnya berdasarkan suhu dan luminositas. Kemudian ini ada contoh data dari klasifikasi bintang dengan akurasi modelnya 1. Di sini ada beberapa data seperti temperatur dan sebagainya. Selanjutnya kita ke kode pemrograman yang kedua, yaitu fase material dan sifat termodinamika. Nah, seperti tadi, di sini juga kita mengimport beberapa library yang digunakan seperti pandas, sklearn, seaborn, tree, dan beberapa program-program yang akan dipanggil dari sklearn seperti decision tree dan sebagainya. Kemudian di sini juga kita menggunakan dataset yang sudah dibuat dalam bentuk Excel. Datasetnya nah, ini datasetnya berupa Excel, dimana ada suhu, tekanan, volume, dan juga fase material. Kemudian sini juga outputnya itu berupa plotting grafik, ada visualisasi dari material fase, kemudian ada confusion matrixnya. Lalu kita running. Nah, ini confusion matrix yang dihasilkan dari kode pemrograman yang tadi. Selanjutnya, nah ini fase jet yang dihasilkan. Nah, kemudian ini ada sampel data seperti suhu, tekanan, dan juga klasifikasi dari data tersebut.
untuk cair, gas, dan juga padat. Selanjutnya kita masuk ke kode program yang selanjutnya, yaitu klasifikasi gelombang gravitasi dengan KKN. Nah, di sini ada beberapa library yang digunakan seperti tadi, yaitu ada Pandas, ada Matplotlib, dan juga Seaborn. Kemudian kita juga menggunakan dataset untuk diolah, di mana datasetnya itu berupa Excel, datasetnya ada frekuensi, amplitudo, durasi, dan juga jenis peristiwa. Dataset tersebut nantinya akan dipanggil melalui file path ini dan akan dipelajari sehingga nanti outputnya itu berupa visual dan juga ada conversion matrix, kemudian ada dan juga ada klasifikasinya. Kita running. Nah, ini bentuk dari conversion matrix yang dihasilkan untuk gelombang gravitasi menggunakan KKN. Selanjutnya ini merupakan sampel data yang dihasilkan juga, dan juga ada klasifikasinya. Bisa dilihat di sini untuk datanya itu sendiri. Kita lanjut ke kode pemrograman yang selanjutnya, yaitu pencarian partikel baru. Deteksi anomali dari partikel baru itu sendiri kita menggunakan beberapa library, di antaranya itu Pandas, Matplotlib, Seaborn seperti yang tadi. Kemudian juga kita di sini memanggil dataset atau menggunakan dataset berupa Excel. Nah, untuk dataset itu sendiri bisa kita tampilkan di Nah, ini merupakan dataset yang akan kita olah. Nah, ini merupakan kode pemrogramannya. Di sini ada beberapa, diantaranya ada evaluasi, klasifikasi, report, dan juga nantinya akan menghasilkan conversion matrix. Kemudian akan menampilkan data. So, kita running. Nah, ini conversion matrix untuk deteksi anomali dengan isolasi forest. Nah, ini deteksi anomali data eksperimen dengan model isolation forest. Nah, ini merupakan data dari Excel dan juga ada klasifikasinya. Lanjut ke klasifikasi dark matter. Sama seperti hal yang tadi, di klasifikasi dark matter juga kita menggunakan library seperti Matplotlib, Pandas, dan juga beberapa SVM dan sebagainya. Karena di sini kita menggunakan metode SVM. Nah, di sini juga kita menggunakan dataset, di mana datasetnya itu sudah ada di sini untuk data dark matter. Nah, ada phonon, ada ionisasi, durasi, dan juga label. Selanjutnya kita akan running kode pemrograman. Nah, di sini ada conversion matrix yang dihasilkan.
Kemudian di sini ada perbandingan prediksi. Nah, di sini ada perbandingan prediksi dan nilai sebenarnya untuk konon energi. Yang warna biru ini merupakan sebenarnya dan yang warna pink ini merupakan nilai dari prediksinya. Selanjutnya di sini ada sampel data dan juga ada pengklasifikasiannya. Kita lanjut ke model berikutnya, yaitu klasifikasi objek astronomi menggunakan SVM juga. Di sini kita menggunakan library Pandas, Matplotlib dan juga Seaborn. Nah, di sini juga kita akan membaca dataset dari file, di mana dataset di sini berupa notepad atau txt yang nantinya akan dibaca oleh codingan atau kode program ini. Nah, untuk datasetnya itu sendiri bisa kita lihat di sini. Datasetnya sendiri untuk objek astronomi. Kemudian kita running codingannya. Dimana klasifikasi objek astronomi ini kita menggunakan metode SVM. Nah, didapatkan data, kemudian didapatkan juga confusion matrixnya. Terus di sini ada cross validation untuk akurasi. Nah, ini visualisasi data dengan PCA 2 dimensi proyeksi. Kemudian di sini ada klasifikasinya. Kita lanjut ke codingan berikutnya. Yaitu prediksi massa elektron dari CERN Random Forest. Di sini juga kita menggunakan dataset dan juga beberapa library seperti NumPy, Seaborn, Matplotlib dan juga Pandas. Dimana nanti kita akan memisahkan fitur dan juga target. Kemudian kita akan membagi data menjadi data pelatihan dan juga data pengujian. Nah, untuk data setnya itu sendiri bisa kita lihat di sini. Nah, ini untuk dataset yang digunakan. Coba kita merunning kode pemrogramannya. Karena data yang digunakan cukup banyak, jadi ketika merunning kita harus menunggu beberapa waktu. Nah, ini merupakan tampilan dari prediksi massa invarian dan juga nilai sebenarnya. Kita lihat, kemudian di sini juga ada distribusi error dari prediksinya yang dia itu meningkat saat count-nya itu berada pada 175 dan error prediksinya itu di nilai 0. Kemudian di sini ada hasil dari rata-rata CVRMSE-nya.
Kemudian ada evaluasi dari model pada data uji. Di sini juga ada rata-rata squared errornya, ada rata-rata errornya, ada rata-rata absolute errornya, ada rata-rata square errornya. Ini merupakan data yang didapat. Untuk codingan yang terakhir yaitu pencarian partikel baru. Sini juga kita menggunakan library Pandas, Seaborn, dan juga NumPy. Kemudian nanti kita akan membaca dataset dari file CSV. Terus kemudian kita akan mengambil 10 sampel data secara acak untuk efisiensi komputasi, di mana nanti kita akan menampilkan nama kolom untuk memastikan perubahan berhasil. Nah, nanti akhirnya kita akan memvisualisasikan distribusi dari skor anomali dan juga visualisasi dari anomali dan juga normal. Kita tampilkan datasetnya. Nah, ini dataset yang kita gunakan. Kemudian setelah itu kita running. Karena dataset yang digunakan juga cukup banyak, maka harus menunggu beberapa waktu. Nah, ini merupakan distribusi skor dari anomali, di mana dia itu semakin meningkat ketika skor anomalinya itu di 0,20 dan count-nya itu di antara 600. Selanjutnya di sini ada deteksi anomali berdasarkan energi elektron, di mana di sini terdapat hampir beberapa nilai anomali yang ditandai dengan warna merah yang tersebar. Kemudian ada nilai normalnya. Nah, ini merupakan hasil data yang diterima, di mana total peristiwa anomali yang terdeteksi itu sebanyak 100. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.